Di era bisnis yang semakin kompleks, manajemen risiko hukum dan kepatuhan menjadi kunci kesuksesan organisasi. Video ini akan memberikan wawasan singkat tentang pentingnya manajemen risiko dan kepatuhan. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Dwi Handayani, mahasiswa PMM yang saat ini berkuliah di Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 234111015 PM, kelas manajemen 22A. Oke, di sini kita akan membahas mengenai bermacam-macam materi yang kita bisa lihat di PowerPoint ini. Yang pertama ada pengertian manajemen resiko hukum dan kepatuhan. Yang kedua ada perbedaan resiko hukum dan kepatuhan. Yang ketiga ada gambaran singkat tentang resiko hukum dan kepatuhan yang mempengaruhi organisasi. Yang keempat ada langkah dalam mengelola manajemen resiko hukum dan kepatuhan. Dan yang kelima ada faktor resiko hukum yang akan dihadapi oleh perusahaan. Next, kita akan lanjut ke materi. Pengertian dari manajemen risiko hukum dan kepatuhan. Manajemen risiko hukum dan kepatuhan merupakan komponen penting bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Kepatuhan biasanya akan melindungi perusahaan dari risiko yang muncul akibat pelanggaran. Sementara, manajemen risiko akan membantu perusahaan untuk meminimalisir risiko akibat dari ketidakpatuhan itu sendiri. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah perbedaan resiko hukum dan resiko kepatuhan. Resiko hukum ini didefinisikan sebagai potensi kelemahan dalam aspek yuridis, hukum yang tidak jelas ataupun terdapat kelemahan perjanjian atau kontrak atau perikatan yang dapat menyebabkan kerugian untuk perusahaan. Adapun resiko kepatuhan yang mengacu pada potensi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan internal maupun eksternal termasuk terhadap regulasi dan peraturan hukum yang berlaku, sehingga menyebabkan potensi kerugian kepada perusahaan. Selanjutnya kita membahas mengenai gambaran singkat tentang resiko hukum dan kepatuhan yang mempengaruhi organisasi. Kita bisa lihat di gambar ini, resiko hukum adalah resiko yang muncul dari ketidakpastian keadaan atau peristiwa. Jadi dia bingung nih, atau peristiwa hukum yang dapat menimbulkan kerugian finansial. Ini terlihat bahwa kerugian menurun pendapatannya. Jadi jika perusahaan atau pihak kedua melanggar nilai-nilai kontrak yang telah disepakati atau perusahaan gagal mengelola manfaat dari kontrak tersebut. Misalnya, ketidakpatuhan dalam kontrak atau perselisihan hukum antara perusahaan dan karyawan atau mitra bisnis dapat bahkan berlanjut ke pengadilan jika tidak bisa dikelola dan diantisipasi oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada resiko kepatuhan. Kita bisa lihat di gambar yang ini. Karena ketidakpatuhan dalam mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan terkait dapat menimbulkan kerugian finansial juga dan juga reputasi perusahaan. Misalnya nih, perusahaan yang nggak mematuhi peraturan perundang-undangan dapat mengalami sanksi administratif, kehilangan nama baik, dan juga reputasi yang rusak. Lanjut kita bahas mengenai langkah dalam mengelola manajemen risiko hukum dan kepatuhan. Kita bisa lihat ada 4 langkah. Yang pertama identifikasi risiko, yang kedua ada evaluasi risiko, ketiga mitigasi risiko, dan keempat adalah pemantauan dari risiko. Nah, kita ada penjelasannya. Yang pertama itu identifikasi risiko. Identifikasi risiko dan kepatuhan dalam organisasi seperti risiko kekerasan atau risiko kehilangan data. Yang kedua evaluasi risiko. Menilai risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya seperti risiko kekerasan yang dapat menyebabkan kerugian finansial atau reputasi. Dan yang ketiga ada mitigasi risiko, yaitu membantu perusahaan untuk meminimalisirkan risiko akibat dari ketidakpatuhan, seperti dengan membuat prosedur yang lebih baik atau melakukan training kepada karyawan. Yang keempat yaitu ada pemantauan risiko, memantau dan mengelola risiko hukum dan kepatuhan secara terus-menerus, seperti melakukan audit periode atau menggunakan sistem informasi hukum yang aktual dan up-to-date. Selanjutnya faktor resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama ada resiko hukum, yaitu resiko kontrak, yang mana kejelasan hak milik atau resiko kehilangan manfaat dari kontrak tersebut. Misalnya, perusahaan dapat mengalami resiko kerugian finansial jika kontrak yang telah disepakati tidak dilaksanakan atau melanggar nilai-nilai kontrak. Selanjutnya ada resiko kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri.
Ketidakpatuhan terhadap peraturan dapat berakibat serius bagi organisasi, termasuk denda, keterlambatan pengiriman, atau keluhan dari pelanggan. Mengelola rantai pasokan untuk meminimalkan resiko ini, seperti mematuhi regulasi terkait dengan penjualan produk tertentu, seperti peraturan keselamatan produk dan label, dapat membantu perusahaan dalam mengelola resiko kepatuhan itu sendiri. Kesimpulan dari manajemen risiko hukum dan kepatuhan merupakan komponen penting bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Risiko hukum didefinisikan sebagai potensi kelemahan dalam aspek yuridis, peraturan hukum yang nggak jelas, ataupun terdapatnya kelemahan perjanjian atau kontrak atau perikatan yang dapat menyebabkan kerugian perusahaan. Risiko kepatuhan mengacu pada potensi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan internal maupun eksternal, termasuk terhadap regulasi dan peraturan hukum yang berlaku, sehingga menyebabkan potensi kerugian pada perusahaan, dan melakukan langkah-langkah seperti identifikasi, evaluasi, mitigasi, dan pemantauan risiko. Organisasi dapat mengurangi risiko dan kepatuhan, meningkatkan reputasi, dan juga memperkuat keberlanjutan bisnis. Sekian materi pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.